Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu tanda orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang banyak bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Sedangkan takwa itu adalah bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua-duanya kita jalankan. Selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka kita melaksanakan amal-amal perintah yang sudah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Keduanya kita laksanakan dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai kita semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita sudah masuk di cabang iman yang ke-57, yakni tentang akhlak atau budi pekerti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat keempat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kamu, yakni Rasulullah, itu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Di cabang iman yang ke-57 ini, Imam Ahmad Al-Baihaqi memasukkan sebuah cabang iman tentang akhlak, tentang adab. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang terbaik, maka perbaiki akhlak kita, adab kita. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah kepada Allah, sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka ada adab-adab yang harus kita taati dalam melaksanakan ibadah puasa itu. Satu contoh misalnya, kita dilarang untuk ghibah dan yang lain-lainnya, berkata kotor ataupun yang lainnya. Bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan itu akan mengurangi, bahkan menghabiskan pahala. Maka dalam ibadah kepada Allah pun kita ada adab, ada akhlak. Sebagaimana kita melaksanakan sholat, di dalam sholat kita ada adab-adab yang harus kita taati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berbicara, tidak boleh banyak melakukan gerakan-gerakan selain gerakan sholat. Kemudian diusahakan hati dan pikiran kita khusyuk. Itu adalah adab-adab yang harus kita laksanakan, diterapkan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan juga kepada kita bagaimana kita berakhlak kepada sesama. yakni dalam hadis yang sering kita dengar, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha
wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Di kalimat terakhir wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan manusia, dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Maka ini termasuk cabang keimanan kita, bahwasanya ketika kita berakhlak yang baik, maka di situ akan kita mendapatkan pahala. Ada juga hadis yang menyatakan bahwa nantinya akhlak yang baik itu akan memperberat timbangan kita, timbangan kebaikan kita di akhirat. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga dalam surah Ali Imran ayat 134 Allah menyatakan wal kadhiminal waidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di sini ada 3. Yang pertama, menahan amarah. Itu termasuk akhlak yang baik. Ketika ada problem dengan sesama saudara kita, ketika itu melibatkan emosi dalam diri kita, kita tahan. Itu adalah perintah Allah dalam surah Ali Imran ayat 134. Ya, wal kadhiminal ghaidh. Yang kedua, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia, memaafkan sesama manusia. Ini adalah akhlak yang baik. Dan ini merupakan satu kebesaran hati yang insya Allah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai, menyayangi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau perbuatan kebaikan itu banyak sekali. Sedekah itu berbuat baik. Kemudian berakhlak yang baik, mulai dari sikap kita kepada teman kita, kepada orang lain. Sikap kita harus baik. Wajah kita menampakkan wajah yang berseri-seri, bukan wajah yang cemberut. Itu akhlak yang baik. Perkataan kita yang kita keluarkan adalah perkataan yang baik. Kemudian amal perbuatan kita merupakan hamba-hamba Allah yang senantiasa beramal kebaikan. Maka orang-orang yang seperti inilah yang Allah cintai dan Allah sayangi. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk menata diri kita terus, menghiasi kita dengan akhlak yang baik. Satu hadis dari yang di dalam riwayat yang disebutkan, inna min khiyarikum ahsankum akhlaqan. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi untuk menjadi hamba Allah yang terbaik itu salah satunya dengan memiliki akhlak yang baik. Kemudian dalam hadis yang lain juga, untuk menjadi hamba Allah yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Banyak cara untuk menjadi hamba Allah yang terbaik di dunia ini, dan insya Allah nanti di akhirat Allah jadikan hambanya juga yang terbaik dengan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam berhubungan dengan sesama manusia, dengan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menjalankan anjuran-anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita senantiasa menjaga adab, menjaga akhlak. Insyaallah dalam kehidupan kita, apabila kita bisa menjalankan akhlak yang baik, menerapkan akhlak yang baik dalam semua lingkungan dan dalam keadaan situasi apapun, insyaallah kehidupan ini yang akan terjadi adalah dipenuhi dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua untuk senantiasa bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik sebagaimana Rasulnya, sehingga Rasulullah dianggap sebagai hamba Allah yang terbaik karena memiliki akhlak yang baik. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.